Pada materi yang ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat fluida, kemudian mengenai massa jenis atau density, dan gravitasi jenis atau specific gravity. Kemudian kita bahas viskositas atau kekentalan, kemudian tegangan permukaan dan efek kapilaritas. Nah, bagaimana sifat atau properti fluida? Apa yang dimaksud dengan properti atau sifat itu adalah karakteristik dari sebuah sistem ya. Nah, beberapa sifat fluida ada tekanan atau pressure, kita bahas dalam beberapa materi sebelumnya. Kemudian ada temperatur, volume dan massa. Nah, yang pertama kita bahas massa jenis ya. Massa jenis atau kerapatan adalah massa per unit volume ya. Jadi, kalau kita lihat ini adalah massa jenis, massa bagi unit volume. Jadi massa ini satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Jadi satuan dari density atau massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, kebalikan dari massa jenis itu adalah volume jenis atau specific volume. Nah, volume jenis itu volume per unit massa. Ya, oke. Ini volume per ini misalnya ada volume 12 meter kubik, massanya 3 kg, berarti massa jenisnya adalah 0,25 kg per meter kubik, tinggal dibagi saja 3 dibagi 12. Kemudian volume jenis itu adalah 1 dibagi dengan massa jenis, atau kebalikan dari massa jenis itu adalah 4 meter kubik per kilogram. Itu atau volume jenis atau specific volume ya. Nah, kemudian massa jenis dari suatu senyawa dia tergantung dari temperatur dan tekanan ya. Nah, kalau kita lihat seperti Anda misalnya mau memasak, sedang memasak ya, ada minyak goreng, Anda akan melihat bahwa minyak gorengnya akan apabila diberi temperatur yang tinggi, mungkin lama dia akan kekentalannya semakin rendah ya. Nah, kemudian massa jenis dari gas umumnya tergantung dari tekanan ya. Jadi dipengaruhi oleh tekanan, ada temperatur, tapi pada gas tekanan itu lebih tinggi ya. Nah, kemudian liquid dan solid. Nah, jadi ini ada kemarin pernah saya sebut ada satu sifat dari fluida ya. Jadi suatu zat itu ada yang incompressible, ada yang compressible. Jadi kalau pada liquid dan solid pada umumnya, jadi liquid dan solid atau benda cair dan benda padat itu dia tidak bisa ditekan ya, susah untuk ditekan, jadi disebut dengan incompressible. Jadi maksudnya kalau misalnya di sini ada air diisi tangki diisi air ya, kemudian ditutup ininya, kemudian ditekan ke bawah, dia akan sulit untuk ditekan karena yang penting tidak terjadi kebocoran, sulit untuk ditekan air tersebut. Berbeda dengan gas. Kalau misalnya tangki yang kosong kita tutup ya, kemudian kita berikan tekanan, nah pada ini dia akan turun ya, berarti udara di sini akan termampatkan ya, maksudnya itu compressible, jadi masih bisa dimampatkan, masih bisa diberikan tekanan gitu ya kepada udara atau gas tersebut. Sementara kalau air tidak, itu yang dimaksud dengan incompressible. Jadi nah, kalau ditekan seperti ini massa jenisnya tentu akan berbeda ya. Jadi kalau pada gas massa jenisnya bisa bervariasi, bisa berubah ya. Sementara kalau pada liquid dan solid, apalagi solid ya, jadi massa jenisnya tidak terlalu bervariasi. Jadi itu yang dimaksud dengan incompressible. Nah, selanjutnya ini contoh dari perubahan ya massa jenis. Ini pada suhu sekian massa jenis dari air ya, pada 1 atm, tekanannya 1 atm itu bisa berubah-ubah ya.
meskipun tidak berbeda jauh. Jadi pada suhu berikut ini ya terjadi perubahan dari massa jenis atau density dari air tersebut. Nah, pada satu ATM misalnya massa jenis air juga berubah dari 998 kg pada suhu 20 derajat Celcius jadi 975 kg pada suhu 75 derajat Celcius. Jadi terjadi perubahan 2,3%. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gravitasi jenis atau specific gravity ya. Specific gravity itu ini ya, specific gravity adalah massa jenis dari suatu benda tersebut atau suatu fluida dibagi dengan massa jenis H2O. Nah, kenapa begitu ya? Biasanya ya memang pada suatu benda itu kadang dibandingkan dengan massa jenis benda lain. Nah, itu menjadi satuan yang disebut dengan gravitasi jenis atau specific gravity atau relative density. Nah, perbandingan tersebut dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius sehingga massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, sekarang pertanyaannya apa satuan specific gravity? Kalau Anda pikirkan satuan specific gravity ya, karena satuan di atas massa jenis fluida tersebut kilogram per meter kubik, kemudian massa jenis dari airnya juga kilogram meter per kubik, jadi unitless ya, tidak ada satuan untuk specific gravity. Nah, ini contoh dari air pada specific gravity-nya adalah 1 ya, karena 1000 bagi 1000 ya. Kemudian darah ya, specific gravity 1,06 dan seterusnya. Ini adalah dari contoh dari beberapa benda itu ya yang memiliki specific gravity tertentu. Ini kalau kita bandingkan antara ini adalah merkuri, ini adalah air, ya, ini adalah merkuri. Kalau kita bandingkan ini dengan diameter yang sama, itu bisa berbeda sebesar 13,55 meter perbedaan antara merkuri dan air. Nah, ya. Jadi memang merkuri itu memiliki specific gravity yang besar. Specific gravity yang besar sebesar 13,6 specific gravity-nya. Oke, nah ada lagi yang dinamakan dengan berat jenis atau specific weight ya. Ini adalah berat jenis ya, satuannya gamma S ya. Kalau yang massa jenis itu satuannya rho dikali G ya, itu adalah berat jenis atau specific weight-nya. Nah, kalau kita lihat pada cairan-cairan tertentu dengan temperatur tertentu ya, massa jenisnya berikut. Kemudian specific weight atau berat jenisnya satuannya adalah Newton per meter kubik. Oke, kemudian kita akan coba bahas mengenai massa jenis dari gas ideal ya. Massa jenis gas ideal seperti kita tahu fluida itu ada yang cairan, ada yang gas ya. Nah, sekarang kita coba, ini adalah persamaan gas ideal ya. PV dibagi dengan PV sama dengan R dikali T ya. P-nya adalah tekanan absolut, V-nya adalah specific volume atau volume spesifik, kemudian T-nya adalah suhu, temperatur, kemudian R adalah konstanta gas. Nah, jadi konstanta gas itu berbeda-beda untuk setiap gas ya. Dari gambar ini kita bisa lihat, dari tabel ini kita bisa lihat untuk gas tertentu ini udara ya. Temperaturnya 15 derajat Celcius, konstanta gasnya adalah sekian ya, 2,869 kali 10 pangkat 2. Itu konstanta gas, satuannya Joule per kilogram kali Kelvin. Joule per kilogram Kelvin.
Nah, seperti kita pelajari sebelumnya, 1 joule itu adalah 1 newton meter ya. Nah, dengan temperatur ya, temperatur tadi harus dalam satuannya Kelvin. Nah, jadi Kelvin, kalau satuannya Kelvin, yang diminta satuannya Kelvin untuk ini ya. Nah, untuk ini maksudnya. Jadi kalau diberikan soal dalam derajat Celcius, berarti kita harus tambahkan 273,15. Oke, kita akan coba bahas sebuah contoh soal ya. Ini bisa dilihat di Yunus, Cengal dan Simbala ya. Ini contoh 1 mengenai massa jenis, gravitasi jenis, dan massa dari udara dalam sebuah kamar. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah yaitu dengan pada suatu kamar ya. Ini contohnya misalnya kamar dengan dimensi kamarnya panjang 4 meter, lebar 6 meter atau sebaliknya, kemudian tingginya 5 meter. Pada 100 kilopascal tekanannya 100 kilopascal, kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Nah, pada kondisi seperti ini udara kita perlakukan sebagai udara gas ideal ya. Nah, konstanta gas seperti pada tabel yang tadi kita bisa lihat bahwa 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram Kelvin. Kalau satuannya kurang lebih nanti bisa diperhatikan lagi ya, antara pascal dengan joule gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikannya? Itu dengan rumus yang tadi kita bahas di awal. Ini rumus yang tadi adalah rumus P kali volume sama dengan R dikali T. Seperti kita tahu, tekanannya ya, rumusnya adalah P dikali volume sama dengan R dikali dengan T. P itu adalah tekanan ya. Kita bisa dapat tekanan. V itu adalah volume ya, volume tinggal dikali 4 dikali 6 kali 5, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian R nya adalah konstanta gas ideal. Kemudian suhunya adalah 25 derajat Celcius. Ingat harus dalam satuan Kelvin, berarti harus ditambahkan dengan 25 ditambah 273,15. Nah, kita akan lihat jawabannya ya. Jadi kalau pada jawabannya adalah seperti ini ya. Jadi tinggal masukkan rumusnya. Kita cari dulu. Oh ya, pertanyaannya adalah density ya. Pertanyaannya adalah density, rho sama dengan P dibagi R kali T. P-nya tekanannya diketahui, kemudian konstanta R-nya kita ketahui, kemudian T-nya suhunya kita ketahui, sehingga kita bisa dapatkan density-nya atau massa jenis dari gas tersebut di dalam kamar adalah 1,17 kg per meter kubik. Kemudian spesifik gravity-nya kita tinggal bagi dengan antara massa jenis yang tadi, yang ini dibagi dengan massa jenis air. Massa jenis air tadi kita sudah ketahui 1000 kg per meter kubik, sehingga hasilnya spesifik gravity adalah 0,00117. Tidak ada satuan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah massa udara di dalam kamar tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal volumenya kita ketahui kan. Volumenya kita bisa kalikan panjang kali lebar kali tinggi dari ini. Kita dapatkan volumenya 120, sehingga kita peroleh massanya adalah massa jenis dikali dengan volume. Massa jenisnya 1,17 yang ini tadi, dikali dengan volumenya dari kamar tersebut, sehingga kita peroleh massa udara di dalam kamar tersebut adalah 140 kg. Nah, untuk selanjutnya materi selanjutnya kita akan membahas mengenai viskositas ya. Jadi kita sudahi dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.